Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 11 sampai ayat 22. Walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadar. Dan zat dia Allah yang telah menurunkan dari langit ma'an air hujan biqadar dengan sesuai ukurannya. Ya, artinya adalah ai biqadri hajatukum ilaihi wa lam yunazzilu tawfana. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit itu sesuai dengan kadar manusia. Ya, artinya sesuai dengan kondisi manusia. Berbeda dengan air yang Allah turunkan ketika zaman Nabi Nuh, karena memang air yang azab Allah kepada kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah. Jadi sekarang ada banjir, bandang, ada apapun itu, longsor, karena kesalahan manusia, bukan kesalahan air hujan, bukan kesalahan Allah. Jadi kalau kita melihat banjir di mana-mana itu bukan hujan yang banyak. Hujan itu biqadarin, dengan sesuai ukuran. Qadar dengan ukuran. Jadi ukuran yang memang seperti itu. Kenapa banjir? Karena dulunya resapan tanah di mana-mana jadi gedung. Makasih Bang. Ya, jadi gedung, jadi bangunan, ya kan? Iya, lo Bang, kata almarhum dai sejuta umat Haji MZ, lu bikin tempat air dijadikan bangunan, gimana gak banjir? Rawa tempat air dijadikan bangunan, gimana gak banjir? Jakarta, gimana gak banjir? Misalnya di Depok juga ada yang banjir kan. Jadi dulunya kan itu rawa, dulunya tempat air danau, sawah, lalu dijadikan bangunan. Banjir itu bukan karena salah hujan. Hujan itu turun sesuai ukuran. Ya kan, sesuai ukuran. Ya, di dalam tafsir Jalalain namanya biqadri hajatikum, sesuai dengan kadar hajat yang diperlukan oleh kalian. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an, hujan yang diperlukan untuk pohon-pohon, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk tanaman-tanaman, dan untuk minuman hewan, minuman kita semuanya. Ya kan? Jadi sumur, jadi resapan, jadi pohon bisa tumbuh. Iya. Jadi bukan karena salahnya air itu kebanyakan, bukan. Air itu sesuai ukuran, Pak. Dari zaman baheula, ya istilahnya, sampai sekarang sama ukurannya. Kecuali nanti mau kiamat. Kecuali ada azab Allah seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu banjir itu karena kesalahan manusia itu sendiri. Joharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu dalam surah Ar-Rum. Ya, telah nampak kerusakan di muka bumi dan di langit karena ulah kalian sendiri. Karena ulah kalian yang membangun sesuatu bukan sesuai dengan lokasinya. Itulah banjir. Ya, jadi air hujan turun itu sesuai dengan ukuran, ma'am biqadarin, sesuai dengan ukuran. Fa ansar nabi baldatan maitan. Lalu kami Allah menghidupkan atau menyuburkan dengan air hujan itu baldatan maitan, negeri yang mait, negeri yang tandus. Ya, dengan air hujan, ya. Jadi semua kota-kota, semua negeri-negeri, negara-negara itu yang tadi tandus menjadi subur. Nah sekarang kan Arab Saudi gersang, sekarang subur Pak. Beda dengan zaman dulu. Coba nanti yang haji, yang umroh itu bisa, ya kan? Ya kan tandus. Sekarang menjadi subur. Ya, memang tanda-tanda di akhir zaman itu. Gedung pencakar langit semakin banyak di negeri Arab, dan juga ya, sungai-sungai, danau-danau, air hujan terus menerus di sana. Yang dulunya tidak begitu.
Sekarang di Saudi itu udah kayak Indonesia, Pak. Udah dingin. Di daerah apalagi di Taif, ya. Taif apalagi udah dingin. Udah kayak puncaknya di Indonesia itu Taif itu. Ya. Kalau dulu kan gersang katanya, sekarang enggak. Memang gersang, panasnya memang panas, cuma hujannya sudah mulai sering hujan di sana udah. Bukan kayak dulu lagi. Ini mungkin di antara tanda-tanda wallahu alam. Ya. Kadzalika tukhrajun, demikian itulah kalian akan dibangkitkan. Nah, ini perumpamaan. Nanti semua kita akan mati. Semuanya mati, nggak ada yang hidup selama-lamanya. Nah, semua di alam barzah, di alam kubur, lalu Allah hidupkan kembali di padang mahsyar. Jadi perumpamaan air hujan, pohon, tumbuhan yang tandus itu jadi subur, jadi tumbuh. Begitulah jasad dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu nanti hidup semuanya di padang mahsyar, di tempat yang berbeda di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar. Jadi jasad yang tadinya jadi tanah bukan hanya tulang, tanah udah nyatu dengan tanah. Karena kita kan dari tanah kan. Yang kalau tulang mungkin hanya berapa puluh tahun, tapi kalau kecuali jasadnya para hafiz Quran, para ulama, para waliullah yang jasadnya utuh. Rasulullah, para sahabat itu utuh, Pak. Ya kan? Utuh jasadnya. Orang-orang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, itu jasadnya utuh. Walaupun sudah ratusan ribuan tahun, Rasulullah itu jasadnya utuh. Ya makanya nggak ada yang berani bongkar kan? Ya kan? Di Raudhah. Nah, itu jasadnya utuh. Tapi kalau orang biasa kita nih, jadi tulang dan akhirnya jadi tanah, dan itu jutaan miliaran manusia dari sejak Nabi Adam turun hujan seperti itu ya, mungkin digambarkan oleh Allah dalam Zuruf 11 ini seperti tanaman yang kering ya, tanah tandus, turun hujan subur. Nah, manusia tuh bangkit semuanya di sebuah tempat namanya padang mahsyar. Ya, inilah perumpamaan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana manusia mati ribuan tahun lalu dibangkitkan oleh Allah seperti halnya Allah turunkan hujan dari langit, tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh. Nah, ini ayat-ayat permisalan. Kadzalika tukhraju. Ya, itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu seperti itu dijelaskan. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir perumpamaan Allah menghidupkan manusia hidup kembali seperti tanah tandus dengan turun hujan hidup pohon-pohonan seperti itu, Pak. Ya, nah ini dalam tafsir Jalalain juga begitu. Kadzalika tukhrajun, artinya hajal ahya min kuburikum ahya, yaitu dikeluarkan dari alam kubur hidup kembali semuanya. Baik tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Kalau saya hanya pakai 2 tafsir kalau di sini ya. Kalau di Gandaria pakai 5 tafsir, Pak, untuk perbandingan, yaitu tafsir Jalalain, tafsir Muyassar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Misbah, tafsir Departemen Agama. Jadi perbandingan, jadi tahu nih isinya kok begini, jadi arahnya kemana begitu. Jadi ketika kita baca Al-Quran hanya terjemahnya itu sulit memahaminya. Ada ayat yang hanya kalau mengandalkan terjemah kita sulit paham. Tapi ketika baca tafsir begini arahnya gitu. Itulah pentingnya ilmu tafsir. Ya, Al-Quran itu tafsir. Ya, seperti inilah kita makan tahu gejrot, tahu apa lah itu ya. Ya kan, itu dari mana itu bisa begitu, itu kan mulai dari prosesnya. Ya, dari kedelai jadi tahu dan sebagainya, terus digoreng dengan bumbu-bumbunya, ya, kayak begitulah. Begitu ya dengan belajar Al-Quran, dengan kita mengetahui banyak tafsir, maka kita bisa ngambil kesimpulan, Ya. Kemudian ayat 12, wallazi khalaqal azwaja, dan dialah Allah zat. Jadi wallazi itu maksudnya Allah, zat Allah. Zat dia Allah, khalaqal azwaja, yang telah menciptakan pasangan-pasangan, kullaha, semua makhluknya. Ya, semua makhluknya itu pasang-pasangan.
baik itu tumbuhan, tanaman, bunga, kembang, hewan, manusia, apalagi manusia ya, berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Wa ja'ala, dan dia telah menciptakan, Allah telah menciptakan lakum buat kalian semua minal fulki, dari kapal, wal an'am, dan hewan-hewan, ma tarkabun, yang kalian jadikan sebagai tunggangan, sebagai kendaraan. Misalnya kuda, onta, keledai. Ya. Ayat 12 Allah menjelaskan tentang penciptaan Allah, yaitu berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Kenapa manusia tidak mau berpasang-pasangan? Yang disebut dengan lesbi, gay, nauzubillah, itu melanggar kodrat fitrah manusia. Manusia itu berpasang-pasangan. Ya, bukan kan manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan, tumbuhan berpasang-pasangan, Pak. Ya, hewan berpasang-pasangan, ada jantan, ada betina. Ya kan, sekrup itu kan ada lubang, ada yang itunya, jadi berpasang-pasangan. Nggak mungkin. Coba lihat anjing laki-laki dengan anjing laki-laki ketemu gimana? Nah, berantem. Kucing dengan kucing laki-laki, jantan dengan jantan, berantem. Tapi jantan dengan betina kawin. Itu yang fitrah itu. Itu binatang tahu. Nah, apalagi manusia ini aneh, laki dengan laki, astagfirullah. Apalagi dilegalkan tuh, seperti negara tetangga kita di ASEAN, Thailand tuh. Ini Thailand nama tai namanya. Itu auzubillah. Jadi dia jadi undang-undang, Pak. Di negaranya sah laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Astagfirullah. Bahkan di Thailand itu jenis kelamin itu lebih daripada 2. Kalau nggak salah ada berapa tuh? Lebih dari 3 bahkan. Ada jenis kelamin laki-laki, ada perempuan, itu pasti. Ada jenis kelamin laki dan perempuan, bisa ACDC ya. Ada jenis kelamin yang dulunya laki-laki jadi perempuan, yang dulu perempuan jadi laki-laki. Ada jenis kelamin yang pokoknya banyak banget jenis kelamin. Jadi KTP di Thailand itu KTP-nya aneh. Jenis kelaminnya bukan laki perempuan, tapi banyak. Ada 11 kalau nggak salah. Coba lihat di YouTube atau di Google dah. Jenis kelamin Thailand. Coba berapa banyak tuh. Lihat di Google. Ya, itu sampai begitu, Pak. Negerinya udah parah banget ya. Diilegalkan, Bang. Makanya tunggu kehancurannya. Sebentar lagi Allah hancurkan ya. Seperti Allah hancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya kan? Nah, jadi semua makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Nggak mungkin manusia ini, makhluk itu ini. Ini Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf. Kullaha, seluruhnya, seluruh makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Dan Allah telah menjadikan kalian kapal, hewan, sebagai tempat untuk berkendara. Zaman dulu kan kendaraannya adalah onta, kuda, keledai lagi ya. Ya, itu Pak, perahu-perahu, kapal-kapal. Ya. Oh, Masya Allah. Nah, juga di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Allah jadikan semuanya ini, Allah mudahkan. Jadi Allah jinakan itu hewan, ya, ada yang ditunggangi, ada yang dikonsumsi. Seperti sapi kan, ada yang ditunggangi, ada yang dikonsumsi, dagingnya, susunya, ya. Kemudian kuda juga ada yang ditunggangi, ada yang dikonsumsi. Ya, jadi Allah tundukkan. Di ayat berikutnya, litastawu ala zuhurihi, agar kalian dapat duduk di atas punggungnya. Di atas apa? Punggung kuda, punggung onta, gitu, punggung sapi, ya. Di atas punggungnya. Itu jadi Allah yang nundukkan, Pak. Ala zuhuri. Makanya kendaraan atau zaman dulu tuh orang yang punya kuda tuh kaya. Sama sekarang juga. Coba dah. Orang yang punya kuda itu kaya raya. Ini Presiden Prabowo kan kudanya banyak. Bahkan pernah menghadiahkan kepada almarhum Ustaz Arifin. Karena Ustaz Arifin itu olahraga favorit, diantaranya adalah olahraga kuda. Kuda dia olahraganya kuda. Itu olahraga mahal tuh. Ya harga kuda aja berapa? Bisa harga mobil, harga motor yang paling mahal.
50 jutaan paling murah itu. Harga kuda, perawatannya juga mahal. Ya, Masya Allah, kuda. Ya, Allah ciptakan, Allah tundukkan kuda itu litas tahu agar kalian dapat duduk ya ala zuhri di atas punggungnya. Ya, di atas punggung hewan-hewan baik itu kuda atau unta. Summa tazkuru ni'mata rabbikum. Kemudian kalian mengingat nikmat Allah dengan bisa menundukkan, Allah tundukkan itu kuda, Allah tundukkan itu sapi dengan kendaraan itu. Kita bisa menikmati dan Allah yang menundukkan itu. Makanya ingat nikmat Allah. Ini kan sekarang kendaraan kan dengan motor, mobil ini kan baru sekarang kan. Zaman dulu kan kuda sama onta. Tapi suatu saat ketika kita ngalamin atau enggak ya, ratusan tahun yang akan datang, ya kan, kembali lagi ke zaman kuda onta. Cobalah. Kenapa? Karena enggak ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya udah enggak ada. Minyaknya udah habis. Atau listriknya juga, listrik kan dari bahan bakar juga sama. Kan kadang kendaraan listrik itu mobil, motor. Nanti suatu saat juga nggak bisa berfungsi. Mungkin kita sudah wafat, ratusan tahun yang akan datang, cucu kita mungkin atau anak kita ngalamin zaman kembali zaman dulu. Itu kendaraan itu dengan onta atau dengan kuda. Ya kan? Coba zaman dulu, zaman penjajah kan. Zaman awal-awal Belanda menjajah kita kan dulu pakai kuda masih kan. Ya, yang punya mobil 1-2 orang. Nah, kuda itu ditundukkan oleh Allah. Karena itulah ingat nikmat Allah. Ijastawaitum alaihi. Apabila kalian duduk di atas kuda itu ingat nikmat Allah. Allah yang berikan nikmat. Kuda, kendaraan itu bisa ditundukkan. Lalu wataquluna, kalian mengucapkan. Nah, ini nih. Seringkali kan kita tahu nih. Kita kan baca doa naik kendaraan, naik motor, naik mobil. Doanya ternyata di dalam surah Az-Zukhruf. Ya, ini doanya di dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14, Pak, yang kita baca tuh. Jadi tolong diamalkan nih, mau naik pesawat, naik motor, naik mobil, naik kapal, naik kuda, naik onta, naik istri, enggak. Mesti lain beda doanya ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi Az-Zukhruf 13-14. Kita ketemu sekarang ya. Ternyata ada di dalam surah Az-Zukhruf. Artinya apa? Subhanalladzi, maha suci Allah. Dialah Allah sakhkhara lana, yang telah menundukkan untuk kami. Hajat semua ini. Nah, semua ini apa nih? Ya kendaraan ini. Baik motor, mobil, pesawat, ya bis, kemudian helikopter. Pernah saya naik helikopter tuh dulu sekali-kalinya. Helikopter lebih ngeri daripada naik pesawat, Pak. Helikopter itu karena lebih rendah. Kemudian apa lagi? Ya motor, mobil, atau kendaraan apa lagi? Semua kendaraan dah. Allah yang telah menundukkan bagi kami. Umakun lahu mukrinin, dan tidaklah kami dahulu terhadap ini semua mukrinin, orang-orang yang mampu menguasainya. Jadi Allah yang berikan kemampuan untuk menguasai. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami lamunqalibun, benar-benar orang itu akan kembali kepada Allah. Artinya kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, semua kendaraan itu sebagai apa? Sebagai wasilah menuju tempat yang berikutnya. Jadi permudah. Nah, dulu orang berangkat haji itu perlu 6 bulan. Ya kan? Kenapa? Karena kendaraannya masih dengan kapal laut. Sekarang 9 jam sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah. 9 jam pesawat Indonesia Jeddah. Ya, Indonesia Jeddah, Indonesia Madinah, ya kan? Cepat sekali kan, berbeda dengan zaman dulu. Masya Allah. Ya, Talus Bina doakan adik saya insya Allah tahun ini menunaikan ibadah haji. Ini dapat haji cadangan, namanya apa tuh? Jadi ada haji, namanya itu tambahan kota, itu kan diberikan kepada KBIH. Harusnya kan 17 tahun ke depan, tapi Allah takdirkan itulah. Kalau sudah panggilan Allah udah cepet, ya udah dapat hadiah
dari Kiai Damanhuri. Jadi KBRI Al-Kamliyah itu dapat 8 orang kota tambahan. Nah, termasuk adik saya sama suaminya ya. Insyaallah tahun ini berangkat, mohon doanya semoga diberikan kelancaran, kemudahan bisa menunaikan ibadah haji dan meraih haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita bisa melaksanakannya, amin. Udah ada panggilan. Iya, Masya Allah. Nah, jadi kendaraan dulu itu dengan kapal laut, sekarang dengan pesawat, ya kan? Dengan sangat cepatnya, Pak. Dengan sangat cepatnya cuma 9 jam sampai kita ke negeri. Walaupun ada orang yang mencoba jalan kaki. Ada orang Indonesia ini nekat-nekat nih. Orang Indonesia ini hebat banget. Ada yang ke Mekah dengan jalan kaki, ada dengan motor, ada dengan sepeda, ada. Ini luar biasa ini orang Indonesia ini. Ini orang yang paling nekat di dunia itu orang Indonesia. Iya, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, yang hebat jalan kaki itu. Naik sepeda kan masih gejot juga, tapi capek juga. Tapi jalan kaki luar biasa, berapa bulan sampai juga sampai Pak. Bisa ke Madinah, sampai ke Mekah, Masya Allah. Sepeda juga ada, yang motor juga ada, motor dengan motor. Allahu Akbar, luar biasa ya. Itulah nekat, tapi emang benar tuh. Jadi benar-benar, jadi dibandingkan dia daftar haji bisa puluhan tahun bisa berangkat, ini dengan jalan kaki hanya berapa bulan kan? Setahun apa ya? Nggak sampai setahun kalau nggak salah, setahun mungkin ya. Iya kan? Kalau haji daftar kan bisa puluhan tahun, Masya Allah. Itu yang nekat tuh, namanya haji nekat ya. Namanya kalau bonek ya, bonek kalau orang bondo nekat, Masya Allah. Ini doa yang biasa kita baca, jadi jangan sampai dilupakan nih doa nih. Ya, doa naik kendaraan, motor, mobil, pesawat apapun, pokoknya baca doa ini. Kalau dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau di atas kendaraan, doanya ini. Surah Az-Zuruk 13 dan 14. Subhanallazi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami ini kendaraan, semua ini, dan tidaklah kami dahulu orang-orang yang mampu menguasainya. Dan inna, dan sesungguhnya kami kembali kepada Tuhan kami, lamunqalibun, akan kembali kepada, termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.